Heh mas, udah ya mas. Sekarang kamu bukan suami aku lagi. Kamu di sini tuh cuma pembantu. Jadi kamu harus nurutin perkataan calon suami aku dan ibu aku. Mantu nggak tahu malu kamu. Nyuci yang bersih. Apaan kalian ya? Nah, rumah ibu ini saya kasihkan untuk kamu. Tapi ibu minta imbalan, kasih ibu cucu ya. Bu, maafin Monik ya. Monik belum bisa ngasih cucu ke ibu. Soalnya suami Monik rada gak normal. Ya Tempe, kamu sudah nikah sama anak saya 3 bulan kok gak kasih keturunan ibu. Mas, harusnya kamu tuh periksa mas ke dokter spesialis. Jangan-jangan kamu yang bermasalah mas. Emangnya dia punya uang, gaji aja 1 bulan 1 juta. Emang cukup untuk periksa? Mas, apa kamu gak sungkan sama ibu? Kamu gak malu sama tetangga mas? Mereka pada ngomongin kita loh mas. Karena kita nikah udah 3 bulan belum punya anak. Kalau kamu gak bisa kasih keturunan ibu, ibu kasih uang. Dengar itu mas, sanggup gak kamu ngasih uang ke ibu? Kamu lihat ya, itu tetangga kita, anaknya itu bayaran Jepang mas. Gajinya 20 juta per bulan. Sekarang dia udah punya tanah di mana-mana mas. Kamu kayak gini-gini aja hidup. Dek, kamu itu nggak usah membandingkan aku sama tetangga ya. Urusan kita itu sudah berbeda. Dan selama ini aku itu sudah berusaha sama kamu, Dek. Aku sudah ikhtiar biar kita supaya punya anak. Tapi kita belum dikasih, Dek. Jadi kita harus sabar ya. Alah, alasan aja kamu. Kamu tiap bulan kasih ibu 1 juta. Bisa gak? Nah, ya kan? Rumah ini diwariskan ke aku, bukan ke kamu. Jadi kamu harus bayar per bulannya ke ibu. Ya udah, ibu mau pulang dulu. Menantu ibu gak jelas. Muak ibu melihat kamu. Hati-hati ya bu. Ya. Dek, kamu bisa nggak sih tiap hari nggak usah membandingkan aku sama tetangga? Aku itu nggak suka ya kamu seperti itu. Kenapa mas? Emang jelas beda kok. Tuh, lihat anak Bu Heni. Dia punya tanah di mana-mana mas. Ukuran 4 kali 4 dakar. Nah kamu? Rumah aja numpang sama aku. Oh, jadi kamu nggak suka aku numpang di sini? Oke. Kalau gitu aku mau ngontrak aja ya. Kok ngontrak sih mas? Uang dari mana? Gaji kamu aja kecil banget. Soal mau ngontrak. Kamu yang sabar dong, Dek. Kamu nggak usah emosi terus sama aku. Aku janji sama kamu. Aku janji aku pasti dapat kerjaan yang gajinya besar kok. Ya? Gak mungkin mas. Kenapa nggak mungkin? Hah? Kamu aja cuma lulusan SD. Bisa apa kamu? Ya harusnya kamu doain aku lah biar aku dapat kerjaan yang layak, yang gajinya besar. Nggak usah marahin aku setiap hari kayak gini, apalagi membandingkan sama tetangga. Udahlah mas. Aku juga muak sama kamu mas. Dek! Pak. Habis dari mana Pak Kades? Biasa Mbak, dari ngantor. Oh iya Pak, aku mau ngasih proposal penting buat Bapak. Emangnya ada proyek apa ya Mbak? Di sini mau ada yang bangun Alfamart sama Indomaret Pak. Wah, ya udah Mbak, nanti orangnya suruh langsung datang aja ke utarkan aku. Dan Mbaknya sekarang balik aja ke kantor. Baik Pak Kades. Mari Pak Kades. Iya Bu Care. Wah, dana besar ini. Loh, Pak Lurah. Pak, ibu minta solusi sama bapak. Minta solusi apa ya Bu? Anak ibuku sudah nikah 3 bulan tapi belum dikasih anak. Terus suaminya sekarang di mana? Di rumah tapi nggak kerja, pengangguran. Ya udah Bu, gini aja. Aku boleh nggak main ke rumah anak ibu? Boleh, silakan. Anterin ya Bu. Ya. Bu Care, gimana Bu? Pak Lurahnya sudah setuju belum? Itu Mas, proposalnya udah tak kasih ke Pak Lurah. Nanti Masnya disuruh ke kontrakannya Pak Lurah biar dijelasin. Loh, Pak Lurah kok ngontrak Bu? Gini loh Mas, Pak Lurah itu asli Surabaya. Dia merantau di sini jadi lurah. Oh gitu ya Bu. Siap Bu, nanti saya ke sana. Baik, mari Mas.
Masuk deh. Pak Lurah, kenalin, ini mertua saya. Namanya Tempe. Ini beban keluarga, Pak. Kerjanya mencuci terus. Padahal kemarin baju ini saya sudah cuci loh. Ya udah Bu, mari kita masuk. Silakan, Pak. Oh ya, Pak Lurah. Ini anak saya. Cantik banget ya anak ibu. Mungkin di kampung aku dia paling cantik. Emang bapak ini asli dari mana sih, Pak? Aku blasteran mbak. Kota Surabaya, kota Semarang. Aku punya biaya untuk menikahimu sekarang. Pak Lurah bisa nggak sih sopan sama istri aku? Sopan. Jujur kami yang sopan sama Pak Lurah. Ini lurah sini loh. Emang ada apa sih, Mas? Hah? Ada masalah apa kamu? Emang aku cantik kok. Dia pantas bilang kayak gitu. Emangnya kamu pernah muji aku? Hah? Enggak kan? Mas, kamu aja nggak pernah bikin aku bahagia, Mas. Soal pujian kecil aja kamu nggak bisa. Udah, mendingan sekarang kamu pergi cari kerjaan yang gajinya 20 juta per bulan atau 50 juta kayak sekalian. Biar kita itu hidup bahagia, Mas. Masa kita mau hidup kayak gini aja, Mas? Udah sana pergi. Gajimu kok kecil? Udah sana pergi, ayo pergi. Pergi, Mas. Pergi. Jangan kembali sebelum kamu sukses ya, Mas. Yuk Pak, masuk. Oh ya Pak, BTW kita belum kenalan. Mari duduk dulu. Sini Pak. Bapak namanya siapa? Aku Monik. Lurah Baim Sarjana Hukum. Wah, keren ya. Oh ya Pak, aku minta maaf ya Pak soal suamiku tadi. Dia emang kayak gitu Pak orangnya. Suka bikin emosi aja tiap hari. Terus mbaknya kok bisa nikah sama pria tadi? Ya, dulu aku nikahin dia karena dia ganteng, Pak. Tapi selama kita nikah, kita belum punya keturunan. Dan dia juga kerjaannya nggak jelas, Pak. Gajinya kecil banget. Oh, gitu ya. Kalau masalah keturunan, aku bisa bantu, Mbak. Jujur ya, aku ini duda, Mbak. Dan keturunanku ada di mana-mana. Wah, boleh tuh, Nak. Kamu bisa bikin keturunan yang banyak ya. Iya Bu, jadi gimana? Mau buat keturunan sekarang, besok atau minggu depan? Nikah dulu dong. Oh, kamu sudah dikontrakan? Ya udah, aku kesana sekarang ya. Dek, aku ada urusan sebentar. Nanti aku kesini lagi, kita diskusi lagi. Oh gitu. Ya udah deh, hati-hati ya Pak. Iya Dek. Bu, masa Pak Lurah ngontrak sih Bu? Iya, Pak Lurah bukan warga sini. Dia tuh merantau jadi lurah. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting gajinya gede. Ya jelas lah. 1 tahun itu 1 M. Wah banyak banget ya Bu. Iya. Kalau dibanding sama gajinya suami aku jauh ya Bu ya. Ya iyalah, seperti langit sama laut. Permisi Mas. Apakah benar nih Pak Lurah? Betul Mas. Kamu kok tahu kontrakan aku? Iya Pak, tadi dikasih tahu sama Bu Care. Oh, jadi gimana Mas? Jadi gini Pak, bos aku itu mau bangun Indomaret 3 unit sekaligus. Soalnya kampung di sini itu besar banget Pak. Oh gitu ya. Tadi aku juga sudah baca proposal kamu Mas, tapi aku belum tanda tanganin. Tutup poin aja ya Mas. Aku dikasih komisi bos kamu berapa? Soal itu kamu langsung negosiasi sama bos aku aja Pak. Kira-kira berapa ya? Kira-kira hampir 1 M Pak. Wah, banyak banget itu. Aku bisa tinggal di karaoke. Nanti Bapak bisa ketemu langsung sama bosku Pak, nanti sore. Oke siap. Ya udah kalau gitu, saya pamit Pak. Oke. Enak banget ya jadi lurah. Cuma tanda tangan dapat 3 miliar. Bisa ke karaokean aku tiap malam. Jadi bisa ketemuan sama Elsie, Enzi, Bulan, Putri, Rosa. Ya udah sekarang aku mau mandi dulu. Nanti ke rumah Monik sama Bu Care.
Bos kita mana ya? Katanya ngajak janjian. Hai, Itu bos kita, hormat. udah nggak usah. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Kalian sudah nunggu lama di sini? Bentar bos, baru setengah jam. Sorry ya. Iya bos. Oh ya, jadi gimana? Kalian sudah ketemu sama Pak Lurah? Oh iya bos, soal proposal yang bos berikan kemarin sudah aku berikan ke Pak Lurah bos. Terus gimana responnya? Responnya baik bos, tapi dia minta komisi bos. Minta komisi? Iya bos, terus aku suruh negosiasi sama bos sendiri. Oh, jadi gitu. Oke, baik. Jadi gini mas, kamu ini kan anak buahku ya. Kalian tahu kan, aku ini sudah punya istri. Iya kan? Iya bos. Aku nikah itu baru 3 bulan mas. Tapi aku belum punya keturunan. Awal menikah, hubunganku sama istri itu baik-baik saja, selalu romantis dan harmonis. Tapi lama-kelamaan istriku semakin egois dan selalu emosi sama aku. Ya gara-gara aku nggak bisa ngasih keturunan. Terus sebenarnya aku itu cuma nguji istriku mas. Aku pura-pura kerja gajiku cuma 1 juta. Dia itu belum tahu sebenarnya siapa aku. Oh iya bos, soal keturunan kan itu sudah takdir bos. Iya, Kita nggak tahu kapan kita bisa punya keturunan bos. betul kamu mas. Tapi kok bos nguji segala sih? Gini loh mas, aku itu heran sama istriku. Pertama aku nikah, dia itu selalu manja sama aku. Tapi lama-kelamaan dia semakin menjadi-jadi mas. Maksudnya dia itu selalu apa-apa marah, sedikit-sedikit emosi. Jadi aku terpaksa, maksudnya aku terpaksa pura-pura kerja gajiku kecil gitu loh. Terus keadaan di rumah sekarang gimana bos? Bos diusir atau dipukul atau gimana bos? Ini loh, barusan aja aku diusir dari rumah. Aku disuruh cari kerjaan yang gajinya 20 juta per bulan. Barusan aja. Kita nggak terima bos. Kita langsung tunjukin siapa bos sebenarnya. Udah, kamu santai aja ya. Jadi gini loh, tadi aku juga ketemu sama Pak Lurah. Pak Lurah tadi main ke rumahku. Katanya istriku mau nikah sama Pak Lurah. Kan kurang ajar kan? Iya kan? Ya udah gini aja bos. Gimana kalau kita pulang bareng bos? Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sekarang ya. Besok aja ya. Ya udah, besok bos langsung hubungi kita. Gini aja, nggak usah aku hubungin ya. Besok kamu ke rumah aku jam 9 pagi ya. Siap bos. Tahu rumah aku kan? Tahu bos. Oke, terima kasih ya. Sama-sama bos. Loh mas, kamu kok udah pulang? Mas, bukannya aku tadi nyuruh kamu keluar ya mas, buat cari kerja? Hah? Gimana? Udah dapat kerja yang gajinya 20 atau 50 juta kayak per bulan? Mau jadi pilot, mau jadi apa kayak terserah. Manajer juga boleh. Gimana? Kamu udah dapat? Emangnya kerja apa? Bisa digaji 50 juta per bulan? Mas, kerjaan kan banyak. Iya, aku tahu kerjaan memang banyak. Tapi kan aku sudah punya kerjaan sendiri. Ya walaupun gajiku nggak seberapa buat kamu, yang penting kan halal. Daripada gajian 50 juta per bulan tapi kerja di luar negeri, kamu nggak ketemu aku gimana? Ya nggak apa-apa. Sekali aja kamu nggak pulang. Nih mas, mimpi kamu siap-siap menderita ya. Anak saya si Monik, saya jodohin sama anak Pak Lurah. Loh, maksud ibu gimana? Ya nggak boleh dong bu. Kok nggak boleh? Emangnya kamu bisa apa? Iya mas, aku sebentar lagi mau nikah sama Pak Lurah. Kenapa? Karena Pak Lurah itu bisa ngasih aku keturunan. Kalau kamu? Cukup. Kamu nggak boleh bilang seperti itu ya. Kamu ini masih istri sahaku dek. Jadi kamu nggak boleh seenaknya. Pak Lurah sudah datang pak. Iya bu. Jadi gimana bu? Anak ibu jadi nikah sama saya? Oke, ibu restuin. Silakan Bu Cari jelasin persyaratannya nikah sama Pak Lurah. Gampang mbak, mbaknya cukup melengkapi sertifikat tanah, fotokopi BPKB, fotokopi ijazah SD bila mampu. Gimana bu? Ya uruslah. Biar secepatnya nikah sama Pak Lurah. Ya udah deh mbak, nanti saya urus. Iya dong.
kamu dijamin hidup bahagia sama Pak Lurah, Mbak. Sudah cukup. Ini bahasa apa ini? Hah? Ini nggak penting. Loh, Apaan ini? emang ini siapa, Mbak? Hah? Gembel. Dia siapa, Pak? Oh, ini suaminya Mbak ini, tapi belum cerai. Oh, ya kalau hidupnya susah ya mending cerai aja. Ngapain nikah-nikah tapi Pak hidupnya Lurah. susah? Aku minta tolong sama kamu, Pak. Di sini kan kamu lurah. Harusnya kamu bisa mengayomi warga, Pak. Bukannya malah kayak gini. Apaan ini? Heh, kalau warganya seperti kamu, ngapain diayomin? Orang nggak mau usaha. Aduh, gimana sih? Mas, kamu sebetulnya mikir dong. Coba tanya sama calon istri aku, sama ibu mertua kamu. Ngerestuin hubungan aku sama dia nggak? Udah, Dek. Pokoknya aku ini nggak terima ya. Aku minta tolong sama kamu. Batalin ini semua. Nggak boleh kamu nikah lagi. Batalin, nggak mungkin. Terus kalau kamu nggak terima, mau ngapain? Orang gembel miskin kayak gitu kok belagu amat. Jadikan pembantu. Kamu tega ya sama aku. Kalau kamu nikah lagi, terus aku tinggal di mana, Dek? Aku nggak punya tempat tinggal loh. Gini aja, Mas. Kamu akan tetap tinggal di sini. Sama aku. Tapi beda kenyataan, Mas. Kamu harus jadi pembantu di sini. Cocok buat kamu. Aku nggak mau. Pokoknya aku nggak merestuin kamu sampai kapanpun. Ya, ingat itu. Tenang aja kok, Mas. Aku bakal gaji kamu tiap bulannya. Gimana? Enak itu, udah numpang gratis, dapat bayaran, gimana lagi? Diam kamu, Mbak. Heh, Kamu ini siapa? aku sebagai cewek di sini harus membela yang benar. Kalau hidup miskin ngapain dibela? Mau sampai kapan hidup miskin, ha? Aduh, emangnya kamu tuh orang mana sih? Kok ada orang semiskin ini di sini? Ini semua gara-gara kamu ya, Pak. Seandainya kamu tadi nggak kesini, keluargaku bakal baik-baik aja, Pak. Kamu harusnya bersyukur. Udah, cukup, stop. Aku nggak mau ya kamu nikah lagi. Terus kenapa? Hah? Pikirin aku dong. Aku nggak tenang Mas hidup sama kamu. Karena apa? Karena gajiku kecil atau karena aku nggak bisa ngasih keturunan? Ya. Semua itu benar. Udah miskin, udah bisa ngasih keturunan. Aduh, jadi laki kok gini amat sih, Mas? Gak ada yang bisa dipuji-puji. Oke, aku sekarang sudah tahu permasalahannya. Sekarang terserah kamu aja. Udahlah Pak Lurah, kita pulang aja. Besok kita atur jadwal nikahnya, oke? Oke. Bye. Hati-hati ya. Hai, orang miskin. Makasih Pak Lurah. Bu, bentar lagi aku mau jadi Bu Lurah, Bu. Iya. Akhirnya kita jadi nikah ya, Mas. Gimana, kamu sudah hamil kan? Belum lah, Mas. Orang baru tadi malam kok kita nikahnya. Aku tuh bahagia banget jadi istri kamu, Mas. Hal inilah yang selama ini aku idam-idamkan. Jadi istri kamu. Sama, Dek. Aku juga. Dari dulu cita-citaku ya pengen nikah cewek seperti kamu ini. Semok, seksi. Kamu bisa aja. Ayo, Mas. Nanti kalau misalnya kamu tugas ke balai desa, aku ikut ya. Biar semua orang tahu kalau aku jadi Bu Lurah sekarang. Oke. Oh iya, Dek. Kemarin aku kan dapat proyek besar. Tapi sampai sekarang orangnya kok nggak ada ngabarin ya? Proyek apa, Mas? Itu, Dek. Jadi di desa aku ini mau ada pembangunan Alfamart sama Indomaret. Oh, jadi proyek besar ya, Mas? Iya, Dek. Terus gimana dong sekarang? Nggak tahu, Dek. Dapat komisi besar loh, Dek. 1 M. Wah, banyak banget. Iya, Dek. Kamu mau dibeliin apa? Aku mau kita nanti bulan madu aja, Mas. Di mana? Bulan madu di atas pelangi. Jangan dong, kejauhan. Ke Singapura kayak ke Bali atau kemana gitu. Oke. Tapi pembantu kamu ini diajak nggak? Nggak usah. Ngapain sih ngajak-ngajak dia? Nanti suasananya jadi berantakan. Nyuci kok di sini sih? Iya, ini nggak tahu, bego banget. Hah?
tuh nyuci jangan di sini dong. Motor-motorin rumah aja, sana geseran dikit. Enak. Emang suami kamu nggak pecus, nggak berguna, nggak beruntung dia. Emang dari dulu, Bu. Dia udah kayak gitu. Kalau itu yang bersih. Udah dek, kelamaan. Kasih pelajaran aja biar kapok. Ngapain nyuci di sini? Di belakang kan bisa. Iya, dasar bego ya. Cari masalah dia. Nih, Mas, Iya. kalian kamu cuci sekalian. Bersihkan semuanya. Emang enak? Iya, enak. Makanya jadi suami itu yang benar. Kerja, cari uang. Kalau nyuci itu di belakang, Mas. Ganggu orang mesra-mesra aja. Dasar suami nggak guna. Selamat pagi Pak Lurah. Pagi, Mas. Gimana, Mas? Proyek ini dilanjut apa enggak? Katanya kamu mau nemuin aku sama bos kamu. Sabar Pak, pasti dilanjut. Dilanjut apanya? Katanya kamu kemarin sore. Mana bos kamu? Ya hari ini Pak. Bapak langsung negosiasi sama bos aku aja. Di mana bos kamu? Aku udah nunggu ini. Dananya mau tak buat bulan madu. Bulan madu sama siapa Pak? Istri aku lah. Istrinya kok kayak gini Pak? Bukan, Mas. Saya mertuanya. Ini loh. Oh yang ini. Oke dah Pak. Bapak langsung negosiasi sama bos aku aja langsung. Di mana bos kamu? Silakan bos. Kamu serius? Apa? Ini bos. Mas Tempe ini bos saya Pak. Kamu serius, Mas? Ini bosnya? Ngapain saya bohong sama Pak Lurah? Pak Lurah sudah baca proposal belum? Sudah, Mas, tapi belum sampai akhir. Coba dicek lagi Pak. Atas nama siapa itu? Tolong, Mas, ambilin. Silakan Pak. Hah? Mas Tempe? Serius, Mas? Ya udah kalau gitu bos. Bos lanjut nego sama Pak Lurah. Saya mau kembali ke Semarang bos. Oke. Bos jaga diri ya. Kamu beneran bosnya, Mas? Maaf ya, soal tadi, Mas, aku sudah ngehina kamu, juga sudah ngerebut istri kamu, Mas. Anda itu lurah apaan? Hah? Aku hilaf, Mas. Hilaf. Ini masalah besar, Mas. Kamu sudah merebut istri aku. Apa gini aja, Mas? Proyeknya nggak usah dibatalin. Nanti aku ceraikan istri aku. Gimana sih? Kamu samakan aku dengan uang itu? Hah? Iyalah, uang itu segalanya, Dek. Mas, masa lebih penting proyek itu daripada aku, Mas? Ini proyek besar, Dek. Udah cukup. Aku nggak mau kerjasama dengan lurah seperti Anda, ya? Ini proyek aku batalin hari ini juga. Cukup. Oh ya, Demonik. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidupmu sama Pak Lurah semakin bahagia, ya? Mas, aku minta maaf, Mas. Aku nggak tahu kalau Kalau apa? Aku udah bosen dengan kata maaf kamu. Hah? terus aku harus gimana dong, Mas? Harus gimana? Ya kamu harus lanjutin dong hidup dengan Pak Lurah. Dia pengkhianat, Mas. Pengkhianat apa? Dia nuker aku dengan uang. Ya itu salah kamu sendiri. Enggak, pokoknya aku mau balikan aja sama kamu. Balikan karena apa? Karena aku itu menguji kamu. Seberapa kamu tulus mencintai aku, seberapa besar sayang kamu sama aku. Ternyata kamu orangnya nggak bisa setia, dan kamu sudah mengkhianati aku. Mas, tapi nggak kayak gitu juga caranya nguji, Mas. Aku ini bukan bahan percobaan, Mas. Di kantor desa banyak warga yang pada demo. Katanya kamu tuh lurah mesum, lurah cabul ya. Kamu udah mesum sama bidan, mesum sama nenek-nenek, mesum sama anak SD. Ih, ya ampun, takut aku sama kamu. Terus aku harus gimana ini? Ya kamu harus masuk ke penjara. Kamu juga korupsi uang rakyat, ya kan? Emang benar Mbak ini? Iya, masa ibu gak tahu sih? Di desa-desa udah dikasih banner-banner lurah mesum, harus dipecat, harus dilengsarkan. Enggak suami kamu. Gila kamu ya, Mas. Apa yang kamu lakukan ini, Mas? Kamu nggak bisa jadi panutan warga. Kamu mau berbuat mesum sama mereka. Gila. Menjijikan banget kamu. Kamu harus tanggung jawab, Pak. Ayo cepetan ke kantor polisi. Apa aku kabur aja ya? Kabur enak banget kamu ya. Ayo cepetan. Cepetan.
Mas, aku minta tolong mas, kamu terima aku kembali ya. Aku minta maaf mas, aku udah memperlakukan kamu seperti tadi mas. Aku bener-bener, aku hilaf mas. Iya dek, makasih ya kamu sudah sadar. Tapi aku minta maaf, aku sudah gak bisa balikan lagi sama kamu. Kenapa? Nak, maafkan ibu, selama ini ibu sudah hidup sama kamu nak. Maafkan ibu ya.